Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahkan kita dari tafsir surat Al-Mu'minun dan kita masih pada ayat ke-23 ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah semata, karena sekali-sekali tidak ada Tuhan bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan ya, berupa diturunkannya hujan, berupa nikmat-nikmat tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, kemudian juga berupa hewan, demikian juga buah tin dan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir penyebutan nikmat tersebut Allah mengatakan wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Di atas hewan-hewan kami mengangkut kalian diangkut di atas hewan-hewan. Demikian juga wa 'alal fulki tuhmalun, dan di atas kapal kalian juga diangkut ya. Setelah itu Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan firman Allah juga wa 'alal fulki tuhmalun, bahwasanya kalian diangkut di atas kapal, karena kapal yang pertama yang dibuat ya, sebagaimana pendapat sebagian ulama, adalah kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kapal yang pertama kali dibuat adalah kapal Nabi Nuh alaihissalam, dan itu adalah nikmat yang kita rasakan sampai sekarang ini ya. Dengan berbagai macam kemajuan dalam pembuatan kapal ya. Dahulu kapal sangat sederhana, yang pertama kali dibuat oleh Nabi Nuh. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkat Nuh di atas papan-papan dan paku-paku, yaitu kapal yang sangat sederhana. Kemudian juga disebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam terkait dengan orang-orang kafir Quraisy Mekah, karena kita tahu bahwasanya surat Al-Mu'minun adalah surat Makkiyah yang diturunkan di fase dakwah Nabi di Mekah. Dan ketika itu Nabi SAW dituduh sebagai orang gila. Demikian juga Nabi SAW ya, tidak diakui kerasulannya, dan orang-orang kafir Quraisy mengatakan, datangkanlah malaikat yang sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menerima kalau utusan dalam bentuk seorang manusia. Ya. Kemudian juga tuduhan-tuduhan yang lainnya ya. Dan itu mirip dengan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh kaum Nabi Nuh kepada Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam juga dituduh sebagai orang gila. Kemudian juga ya, dituduh mencari kekuasaan ya. Dan juga tidak diakui kerasulannya, dan kaum Nabi Nuh ingin agar diturunkan malaikat sebagaimana yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW agar sebagai pelipur lara, tasliyah maksudnya pelipur lara bagi Nabi SAW. Kalau Nabi didustakan oleh kafir Quraisy Mekah, maka demikian juga sebelum Nabi Muhammad SAW telah banyak nabi-nabi yang didustakan dengan syubhat yang sama, dengan tuduhan yang mirip dengan tuduhan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi." Sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Sebagaimana Muhammad SAW diutus kepada kaumnya awalnya, itu kepada kaum Quraisy. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada yang berhak yang kalian sembah melainkan Allah semata ya. Dan kita tahu bahwa Nuh adalah awalur rasulin ursila ila ahlil ard. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari, Nuh adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni bumi. Karena antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam kemudian Nabi Nuh jaraknya sekitar asyarat qurun, ada 10 generasi. Tetapi selama 10 generasi tersebut tidak terjadi kesyirikan. Kesyirikan pertama kali terjadi di zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam. Disitulah tercorenglah tauhid.
sebelum Nabi Nuh, telah terjadi kemaksiatan, ada pembunuhan, sebagaimana Qabil membunuh Habil, mungkin ada pencurian, mungkin ada perzinahan, mungkin ada kemaksiatan yang banyak. Tetapi baru terjadi kesyirikan di zaman kaum Nabi Nuh, sebagaimana pernah kita jelaskan secara panjang lebar dalam kisah Nabi Nuh atau juga tafsir surat Nuh. Maka Allah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk memperingatkan kaumnya agar tidak melakukan kesyirikan. Makanya Nabi Nuh berkata, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Sembahlah Allah semata, tidak ada sesembahan yang lain bagi kalian selain Allah. Afala tattaqun? Tidakkah kalian bertakwa? Ya. Tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian khawatir diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Namun apa jawaban kaum Nabi Nuh alaihissalam? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadza illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala 'alaykum walau syaa'a Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Maka berkatalah para pembesar-pembesar yang mereka kafir. Al-mala' sebagaimana pernah kita jelaskan, al-mala' artinya adalah para pembesar, yaitu sekelompok orang yang menarik perhatian. Kalau orang melihat mereka maka mata mereka terpenuhi dengan melihat mereka. Jadi yamla'u al-ain. Al-mala' diambil dari yamla'ul ain, yaitu memenuhi pandangan. Karena kalau orang melihat mereka maka mereka akan fokus karena terpesona melihat karismatik mereka. Ini intinya mereka orang terpandang di zaman kaum Nabi Nuh. Asyraf, orang-orang mulia, orang terpandang. Dan mereka yang paling menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Sementara Nabi Nuh alaihissalam yang mengikuti beliau banyak orang-orang miskin. Maka Allah berkata, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Maka berkatalah al-mala', orang-orang yang kafir di antara kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka membantah Nabi Nuh. Ma hadza illa basyarun mithlukum. Tidaklah Nuh ini kecuali hanyalah manusia seperti kalian. Yuridu an yatafaddala alaikum. Dia hanya ingin menjadi orang yang lebih tinggi dari kalian. Menjadi orang pemimpin, menjadi orang yang dimuliakan di antara kalian. Walau syaa Allahu la anzala malaikah. Kalau Allah berkehendak tentunya Allah akan mengutus malaikat. Tidak perlu manusia seperti kalian. Seperti Nuh. Ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin. Kami tidak pernah mendengar yang seperti ini ya dari nenek moyang kami yang terdahulu, tidak pernah. Sini perhatikan, ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun." Sembahlah Allah, tidak ada sembahan selain Allah, bahkan tidak bertakwa. Allah berkata, "Faqala al-mala'u." Maka berkatalah. Fa di sini menunjukkan tertib tanpa jeda. Jadi kalau kata gandeng ada wa, ada fa, ada summa. Kalau wa gandeng, sekedar digandeng, wa artinya dan, sekedar digandeng tanpa ada urutan. Kalau fa dan summa, maka dan kemudian, maka ini menunjukkan digandengkan tapi dengan urutan. Nah, kalau summa digandengkan dengan urutan, ada jeda waktu. Misalnya saya katakan, Ja'a Muhammadun summa Khalidun. Datang Muhammad, kemudian Khalid. Berarti antara kedatangan Muhammad dan Khalid ada jeda waktu. Tapi kalau saya mengatakan pakai fa, yaitu lalu, Ja'a Muhammadun fa Khalidun, datang Muhammad lalu Khalid, menunjukkan antara kedatangan Muhammad dan Khalid tidak ada jeda. Meskipun ada urutan, Muhammad dulu baru Khalid. Jadi fa menunjukkan urutan tanpa jeda waktu. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada mereka, "Afala tattaqun? Tidakkah kalian bertakwa, meninggalkan kesyirikan?" Faqala, lalu. Ini menunjukkan mereka berbicara tanpa berpikir panjang. Mereka berbicara apa yang terbetik di otak mereka, maka mereka langsung ucapkan, ya. Dengan ucapan-ucapan yang muncul dari lisan mereka. Kenapa? Karena mereka kafir. Faqala al-mala'u. Maka mereka langsung ngomong tanpa berpikir panjang, ingin intinya bisa bantah Nabi Nuh. Yang buat mereka mengucapkan itu semua karena mereka kafir. Faqala al-mala'u alladhina kafaru. Karena kekafiran mereka lah sehingga mereka berani menuduh Nuh yang dengan tuduhan tidak-tidak. Kata mereka, "Ma hadza illa basyarun mithlukum." Ini hanyalah manusia seperti kalian. Dan ini perkataan bukan cuma kaum Nabi Nuh alaihissalam saja, ya. Ini adalah perkataan orang-orang kafir pada umumnya. Mereka tidak percaya kepada para rasul, ya, yang datang dalam bentuk manusia. Seperti Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, para kaum
yang diutus kepada mereka para rasul, kaum-kaum mereka berkata, qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Kata mereka, wahai para rasul, kalian hanyalah manusia seperti kami. Kalian itu hanya ingin menghalangi kami untuk beribadah kepada sembahan nenek moyang kami. Ya. Maka datangkanlah dalil yang jelas bahwasanya kalian utusan Allah. Maka para rasul menjawab, qalat lahum rusuluhum innahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu 'ala man yasha'u min ibadihi. Maka para rasul menjawab, memang benar kami adalah manusia seperti kalian. Tetapi Allah dengan karunia-Nya memilih kami. Walakinnallaha yamunnu 'ala man yasha'u min ibadihi. Tapi Allah dengan karunia-Nya memilih kami di antara hamba-hambanya untuk mendakwahi kalian sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mau ketika rasul dari kalangan manusia. Kemudian setelah itu mereka tambahkan lagi syubhat lagi. Syubhat pertama kata mereka, Nuh adalah manusia. Yang kedua, yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh itu berdakwah itu bukan apa, tapi hanya dalam rangka untuk menjadi pemimpin kalian. Syubhat yang ketiga kata mereka, walau sya'allah, kalau Allah berkehendak, la anzala malaikatan ma sami'na bi hadza fi abaina al-awwalin. Maka Allah akan turunkan malaikat. Allah akan turunkan malaikat. Ya. Jadi mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, hanya saja mereka ragu, tidak mengakui bahwasanya Nuh alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sini syubhat, ya. Syubhat kaum Nuh. Yang pertama, Nuh hanya manusia. Nuh alaihissalam hanya manusia seperti mereka. Yang kedua, Nuh hanya mencari kedudukan. Yang ketiga, harusnya rasul dari kalangan malaikat. Yang keempat kata mereka, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak pernah mereka dengar dari nenek moyang. Ini syubhat yang mereka sampaikan, dan Allah Subhanahu wa taala ya dalam banyak ayat membantah mereka ya syubhat yang mereka sampaikan ini. Namun di antaranya ya seperti kita bantah, Nuh hanya seperti biasa ya. Nuh hanya manusia seperti mereka. Kita katakan justru rasul dari kalangan manusia agar bisa dicontoh. Agar bisa dicontoh. Ya. Seperti perkataan orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, "Mali hadza rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq." Ini rasul macam apa yang di jalan di pasar makan makanan. Mereka, laula unzila alaihi malakun, kalau bisa diturunkan kepadanya malaikat, fayakuna ma'ahu nadhira. Coba dia sendiri atau ditemani malaikat. Jadi mereka ingin ada malaikat. Kita katakan justru rasul dari kalangan manusia agar bisa dicontoh, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad manna Allahu 'alaikum. Ya. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Kata Allah, sungguh Allah telah beri karunia kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Justru seorang rasul dari kalangan manusia itu nikmat agar kita bisa contohi. Bagaimana kalau dia sakit, bagaimana kalau dia sehat, bagaimana kalau dia ibadah, bagaimana kalau dia berkeluarga, bagaimana kalau dia seorang ayah, bagaimana kalau dia seorang pemimpin, bagaimana kalau dia sedang marah, bagaimana kalau dia sedang melawan musuh. Justru rasul dari kalangan manusia itulah karunia. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah beri karunia kepada kaum mukminin tatkala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Kemudian mereka berkata, Nuh hanya mencari kedudukan. Jawabannya justru mereka yang cari kedudukan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka takut kedudukan mereka akan selesai kalau Nuh diikuti. Mereka takut, mereka menolak dakwah Nuh karena takut kedudukan mereka hilang.
Kedudukan mereka hilang, ya. Ini menjadikan mereka menolak. Justru mereka mencari kedudukan, bukan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh tidak mencari kedudukan. Ya. Nabi Nuh tidak mencari kedudukan. Kalau orang-orang pada beriman Nabi Nuh, mereka akan ditinggal, ya. Harusnya Rasul dari kalangan malaikat itu syubhat mereka. Bantahannya, ya. Kalau malaikat tidak bisa dicontoh. Kalau malaikat tidak bisa dicontoh. Kalau malaikat maka tidak ada iman dengan gaib. Kalau malaikat maka tidak ada beban beriman kepada yang gaib. Artinya nilai ujian hilang. Ya kalau ternyata Allah utus malaikat, selesai, semua orang akan beriman. Padahal Allah ingin menguji, yu'minu bil ghaib, yaitu agar mereka beriman dengan hal gaib. Allah utus manusia mengabarkan tentang hal-hal gaib, harusnya mereka beriman. Kalau Allah utus malaikat langsung dari Allah, ini sama saja, berarti tidak ada ujian, padahal Allah menciptakan manusia untuk diuji, ya. Adapun kata mereka, "Ma sami'na bihadza fi aba'ina al-awwalin," ya. Kita bilang jawabannya, ya. Pertama, nenek moyang bukan dalil. Dan ini memang baru, karena kesyirikan baru terjadi, Dan Nuh Rasul yang pertama. Ya memang mereka tidak pernah mendengar dari nenek moyang mereka. Tapi ini syubhat mereka, ya, yang mereka sampaikan. Kemudian Allah berkata, mereka lanjutkan syubhat mereka, ya, untuk menjelek-jelekkan Nabi Nuh. Kata mereka, "In huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin." Si Nuh ini tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka tunggulah terhadapnya sampai tiba waktunya, ya. Jadi mereka tambah lagi tuduhan mereka ini. Mereka mengatakan Nuh orang gila. Kita tambahkan di sini. Sifat berikutnya mereka mengatakan Nuh gila. Nuh alaihissalam gila. Jadi dengan ucapan in huwa illa rajulun bihi jinnah, kata mereka rajulun bihi jinnah, yaitu orang yang ada sedikit gila, orang yang ada gilanya. Jadi mereka tidak mengatakan Nabi Nuh gila secara total, tapi mereka bilang Nuh itu ada kegilaannya sedikit, ya. Sehingga tidak nampak oleh kalian, tapi dia ada gila sebenarnya. Kenapa dia gila? Saking dia tamak dengan kedudukan, ingin diakui, maka dia ngaku sebagai nabi, sebagai utusan Tuhan. Dia gila sebenarnya. Ini tuduhan mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa gila? Kata mereka, karena Nuh saking tamak ingin jadi pemimpin, maka ngaku sebagai nabi. Mengaku sebagai nabi. Inilah kegilaannya. Namun dia gilanya tidak nampak. Namun gilanya cuma sedikit. Gilanya tidak nampak. Ini cara mereka untuk memalingkan manusia dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Syekh Sa'di rahimahullah ketika mengomentari syubhat mereka yang kelima ini, Syekh Sa'di mengatakan justru mereka ini kontradiksi. Tanaqud, mereka kontradiksi. Ya. Mereka mengatakan Nuh gila, tapi mereka bilang Nuh ingin menipu orang agar menjadi pengikutnya. Nah, kalau orang gila bagaimana bisa nipu orang? Ya, jadi mereka bilang Nuh gila, tapi dalam waktu yang sama mereka mengatakan Nuh ingin pengaruhi kalian agar kalian menjadi pengikutnya. Nah, orang gila nggak mungkin bisa melakukan demikian, ya. Kemudian kata mereka, fatarabbasu bihi hatta hin, tunggulah sampai nanti datang waktunya, yaitu tunggulah sampai nanti Nuh mati atau akan semakin terungkap kegilaannya. Atau pokoknya mereka bilang nanti akan ketahuan semuanya. Jadi mereka subhanallah sesumbar, bahkan mereka sangat pede untuk menyatakan bahwasanya Nuh dalam kondisi salah.
Ini 5 syubhat ya, tolong difoto ya. Jadi kirim ke ibu. 5 syubhat dan bantahannya tadi kita katakan bahwasanya ini adalah kontradiksi. Kalau gila kenapa bisa menipu? Kalau gila kenapa bisa mempengaruhi atau menipu? Baik. Kita lanjutkan. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu semua, maka Nabi Nuh berkata, "Qala rabbi ansurni bima kadzdzabun." Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Ya. Qala rabbi ansurni bima kadzdzabun. Tolonglah aku karena mereka telah mendustakan aku. Sebagaimana dalam ayat yang lain kata Allah, "Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir." Ya Allah, maka Nabi Nuh berdoa kepada Rabbnya, aku telah didominasi oleh mereka, fantasir, maka tolonglah aku. Ya. Allah berkata, "Walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun." Nabi Nuh telah berdoa kepada kami, maka kami memberi jawaban kepada Nabi Nuh. Ya. Nabi Nuh mendoakan agar mereka dibinasakan. Kenapa? Bukan karena Nabi Nuh tidak sabar. Nabi Nuh alaihissalam sudah berdakwah 950 tahun. Ya, walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfa sanatin ila 50 aman. Nabi Nuh telah berdakwah 950 tahun. Jadi bukan dia tidak sabar, dia sudah sabar. 950 tahun bukan waktu yang singkat, itu waktu yang sangat lama. Tetapi Allah kabarkan bahwasanya lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Allah telah mengabarkan kepada Nuh, wahai Nuh, tidak akan beriman lagi kecuali yang sudah beriman bersama kamu. Konon pendapat yang paling kuat adalah 80 orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Allah setelah 950 tahun Allah bilang bahwasanya tidak akan beriman lagi kecuali yang telah beriman. Setelah Nabi Nuh tahu bahwasanya mereka tidak bakalan beriman lagi, buat apa lagi lama-lama? Sementara mereka telah terus mengganggu, menghina Nabi Nuh, merendahkan Nabi Nuh, ya. Bahkan Nabi Nuh berdoa, wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka ini tidak melahirkan kecuali orang fajir dan orang kafir. Artinya apa? Kaum Nabi Nuh sekian lama itu 950 tahun, kalau di antara mereka ada yang punya anak, anaknya diajarin tuh Nuh orang gila. Sehingga anaknya kafir. Nanti punya cucu demikian juga, cucunya diajarin oleh bapaknya, itu Nuh kafir. Nanti punya cicit, ya sama, diajarin itu Nuh kafir. Jadi Nabi Nuh berkata, wala yalidu illa fajiran kafara. Mereka tidak melahirkan kecuali fajiran kafaran, orang fajir, orang kafir. Ya, kalau gitu tidak ada manfaatnya lagi. Ya, dan mereka telah menantang agar diturunkan azab kepada mereka. Terkumpul berbagai macam sebab yang akhirnya membuat Nabi Nuh alaihissalam berdoa. Ya, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Tolonglah aku, dalam ayat yang lain dalam surat Al-Mu'minun beliau berkata, Rabbinsurni bima kadzdzabun. Ya Rabbku, tolonglah aku, ya, karena mereka telah mendustakan aku. Jadi Nabi Nuh alaihissalam bukan sekedar dia minta tolong, bukan hanya dirinya, tapi telah mendustakan ayat-ayat Allah. Karena mendustakan Nabi Nuh berarti mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kafir. Jadi ingat ya, maksud saya Nabi Nuh bukan minta tolong untuk kepentingan pribadinya, tidak. Makanya dia mengatakan, Rabbil surni bima kadzdzabun. Tolonglah aku karena mereka telah mendustakan aku. Karena mendustakan aku berarti mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat bersabar. Tapi ada waktunya kaumnya dibinasakan, apalagi mereka menantang untuk didatangkan azab. Allah berfirman, bagaimana cara Allah menolong Nabi Nuh? Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Maka kami wahyukan kepada Nuh. Ya, anisna'il fulka, maka buatlah kapal, ya, bi'ayunina, dengan perhatian kami selalu memandang engkau wahai Nuh, wa wahyina, wahyu dari kami selalu memberi bimbingan dengan wahyu dari kami. Fa idza jaa amruna, kalau telah datang keputusan kami yaitu azab, wa faratan nur, dan tanur sudah mengeluarkan, yaitu tanur yaitu alat, ya, untuk bakar roti, ya. Ya, alat semacam tanur ya, semacam bulatan, dalamnya kosong, kemudian dikasih panas di bawahnya, dipanasin. Ya, di Australia juga banyak ya, mungkin kalau bikin, atau seperti model bikin pizza dimasukkan ya, seperti di Australia banyak ya. Di Saudi juga banyak, masukkan pizza, ini namanya tanur. Itu api untuk membakar atau memanggang roti ya, atau yang lainnya.
Wa faratan nur, dan tanur telah memancarkan air, fasluk fiha min kulli zawjaini itsnaini. Maka masukkanlah ke dalam bahtera tersebut sepasang dari tiap-tiap jenis. Wa ahlaka, dan juga keluargamu. Illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum, kecuali orang-orang yang telah ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Wala tukhatibini fil ladzina zalamu innahum mughraqun, dan janganlah kau berbicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena mereka itu akan ditenggelamkan. Saatnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Nuh. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anisna'il fulk, kata Allah Subhanahu wa taala, Isna'il fulk bi a'yunina wa wahyina. Buatlah kapal, buatlah bahtera dengan mata kami, maksudnya dengan perhatian kami, dengan pengawasan kami, karena Allah Maha melihat, karena kami melihatmu. Wa wahyina, dengan wahyu kami. Wahyu kami, yaitu bimbingan kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh membuat bahtera, ya. Nabi Nuh tidak perlu khawatir karena Allah mengatakan bi a'yunina, kami senantiasa mengawasimu. Karena bahtera ini konon para ulama mengatakan ini bahtera yang pertama kali dibikin. Ya, kapal yang pertama kali dibikin. Dan sangat sederhana dibuat. Kalau orang tanya, siapa penemu kapal? Jawabannya Nabi Nuh alaihi salam, ya. Dalam ayat yang lain, wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur. Kata Allah, zati alwahin wa dusur. Yaitu papan dan paku. Ya, sangat sederhana. Ya. Makanya Nabi Nuh disuruh bikin kapal, ya, dan itu butuh waktu, harus ngambil pohon, kemudian ini semua dengan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wahyina, dari bimbingan kami, kata para ulama, kenapa? Karena harus dibimbing karena Nuh tidak tahu cara bikin kapal. Tidak tahu cara bikin kapal. Makanya butuh bimbingan, ya. Setelah itu Allah mengatakan, ini jadi bahan ejekan Nabi Nuh ketika bikin kapal. Dan ketika itu disebutkan dalam surat Hud adalah musim bahwasanya musim kemarau. Musim kemarau ngapain? Bikin apa Nuh? Kapal. Kapal itu apa? Kapal adalah alat yang begini semacam rumah di atas laut, ya. Jadi mereka jadi bahan ejekan, mereka mengejek Nabi Nuh. Kata Allah dalam surat Hud, wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Setiap kali ada orang lewat, pembesar-pembesar lewat Nabi Nuh, sakhiru min, mereka ngejek Nabi Nuh. Jadi mereka sengaja lewat ngejek Nabi Nuh, Nuh ngapain Nuh? Jadi tukang kayu Nuh, sudah berhenti dakwah ya? Gila ya? Semua tuduhan. Ngapain bikin kapal-kapal, ngapain rumah di atas air? Memang air dari mana datangnya? Sekarang musim kemarau, ngapain? Itu gila, macam-macam tuduhan. Ya. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kau lihat sekarang ngejek kami, suatu saat kami akan ngejek kalian. Ya. Allah mengatakan, fa idza jaa amruna, kalau sudah datang waktunya perkara kami, keputusan kami, perintah kami, ya. Wa faratan nur, dan juga tanur tadi. Tanur sudah mengeluarkan api, mengeluarkan air. Ya, ke dalam ayat yang Allah mengatakan, fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir. Jadi ketika Nabi Nuh berdoa, maka Allah bukakan pintu-pintu langit, turun hujan dengan deras, bima'in munhamir, air tercurah dengan deras. Wa fajjarna al-ardha uyunan, kemudian bumi kami jadikan mata air semua, keluar air dari bumi. Bukan mata air yang keluar air, tidak, semua tanah jadi mata air. Jadi air keluar, sampai-sampai saking banyaknya air keluar, sampai tanur yang merupakan tempat yang biasanya keluar api malah keluar air. Artinya di mana-mana sudah jadi sumber air keluar. Makanya Allah mengatakan farat tanur, kalau kau lihat bahwasanya
Tanur yang harusnya tempat pembakaran, tempat memanggang, keluar api harusnya malah keluar air, maka itu saatnya ya. Fasluk fiha min kulli zawjayn itsnain. Maka masukkanlah ke dalam bahtera tersebut pasang-pasangan dari setiap jenis. Fasluk yaitu dari salaka. Salaka artinya di antara artinya adalah adkhala, seperti ma salakakum fi saqar, ma adkhalakum fi saqar. Apa yang buat kalian masuk dalam neraka saqar? Ini makna salaka. Salaka di sini kata Allah fasluk, maksudnya adkhil. Masukkanlah fasluk fiha min kulli zawjayn itsnain. Masukkanlah setiap pasang-pasangan ke dalam kapal. Dalam kapal ini bentuknya seperti apa? Ada yang bilang beberapa tingkat. Ini semua tidak ada dalil yang jelas, tapi disebut dalam buku tafsir Israiliyat ya. Karena kisah Nabi Nuh juga terdapat dalam buku-buku dipercaya juga oleh Yahudi Nasara ya. Dalam Israiliyat, dalam Perjanjian Lama juga kisah Nabi Nuh ya. Kemudian wa ahlaka, demikian juga keluargamu, anak-anakmu, istrimu bawa ya. Illa man sabaqa alaihi alqaulu minhum, kecuali yang telah ditetapkan mereka kafir. Di antara yang kafir adalah istri Nabi Nuh dan juga anaknya Nuh. Adapun istrinya yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ya. Wa daraballahu mathalan alladziina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughni anhum min Allahi syai'a. Allah beri perumpamaan kepada orang kafir tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abadaini min ibadina salihin. Mereka berdua istri dari dua hamba kami yang saleh. Fa khanatahuma. Tetapi ternyata kedua istri ini berkhianat kepada suami mereka. Itu kufur. Di antaranya istri Nabi Nuh. Ini ujian yang berat bagi Nabi Nuh ya, bagaimana istrinya kafir. Dia seorang dai menyuruh kepada tauhid, sementara istrinya sendiri orang terdekatnya, teman tidurnya ternyata kafir. Kemudian juga anaknya ya, yang Allah sebut dalam surat Hud ya. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Anaknya satu juga kafir. Konon namanya Yam ya. Konon namanya adalah Yam ya. Kemudian dia tidak mau beriman kepada bapaknya sendiri dan bahkan ngeyel, tetap ketika banjir sudah tiba dia tetap ngeyel, dia berenang dan dia mengatakan aku akan selamat. La tukhatibni fil ladina zalam. Jangan kau bicara dengan aku wahai Nuh tentang orang-orang yang zalim, innahum mughraqun, karena kami akan tenggelamkan mereka. Tidak perlu bicara, tidak perlu membela mereka. Allah tidak ingatkan. Jangan kau bela mereka orang-orang zalim. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan. Setelah itu Allah ajarkan lagi, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki. Sungguhnya jika kau sudah dan orang-orang bersamamu sudah berada di atas kapal, faqulil hamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Katakanlah kalian, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang zalim. Menyelamatkan dari orang-orang zalim. Perhatikan di sini, Nabi Nuh disuruh memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah selamatkan mereka dari orang-orang zalim. Kenapa kaum Nabi Nuh dikatakan orang zalim? Ya. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan karena mereka, jadi ada kalimat di sini, perhatikan. Allah mengatakan Faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami. Najjana, menyelamatkan. Dari orang-orang zalim, dari kaum yang zalim. Para ulama khilaf, apa yang maksud dari apa yang diselamatkan? Nabi Nuh diselamatkan dari mereka dari apa? Apa kezaliman yang mereka lakukan? Ada yang mengatakan kezaliman sini maksudnya adalah syirik. Maksudnya adalah syirik. Dan Nabi Nuh diselamatkan dari kesyirikan. Kenapa? Karena melihat kesyirikan di bumi menyakitkan hati orang yang bertauhid. Menyakitkan hati orang yang bertauhid. Maka ditinjau dari ini, maka Nabi Nuh selama ini terzalimi karena melihat kaumnya berbuat kesyirikan. Hatinya teriris-iris karena melihat
Allah diduakan, disekutukan, ya. Dan itu orang ahli tahu seperti itu. Kalau lihat orang berbuat syirik dia sakit hati. Kalau dia ghirah, kenapa Tuhan diduakan, kenapa Tuhan disekutukan. Ya. Ini ada yang mengatakan maksudnya di sini mereka diselamatkan dari kezaliman karena selama ini kaum Nabi Nuh tersiksa melihat kezaliman dan kesyirikan dilakukan oleh kaumnya. Ada yang mengatakan zalim sini maksudnya adalah gangguan mereka kepada kaum Nabi Nuh. Kepada Nuh. Dan ini jelas ya. Berupa ejekan ya, hinaan, tuduhan dan lain-lain. Jadi dizalimi, Nabi Nuh dizalimi, kemudian setelah dia diselamatkan ke kapal berarti dia diselamatkan dari perbuatan orang-orang zalim, ya. Allah ajarkan lagi, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, dan katakanlah tempatkanlah aku ya Allah, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Engkau adalah sebaik-baik yang beri tempat. Ini doa selanjutnya Nabi Nuh disuruh berdoa, anzilni munzalan mubarakan. Baik. Di sini ada dua pendapat. Kata Allah mengatakan wa qul, dan katakanlah wahai Nuh alaihissalam, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Rabbku, anzilni, Rabbku turunkanlah aku, ya, tempatkanlah aku, di sini disebutkan, ya, tempatkanlah aku di manzil yang berkah, Munzalan di sini, perhatikan munzalan, di sini ada dua pendapat. Munzalan ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan maksudnya adalah inzal atau dari perbuatan Allah, munzalan dari anzala yunzilu munzalan, yaitu perbuatan Allah menempatkan. Jadi munzalan itu menempatkan. Ada yang mengatakan tempat. Sebagai qiraat dibaca manzilan. Manzil, ya. Maknanya tidak bertentangan. Intinya ya Allah tempatkanlah aku dengan cara penempatan yang baik. Maksudnya tempatkanlah aku dengan cara penempatan yang berkah. Karena engkau sebaik-baik, wa anta khairul munzilin. Yang satu mengatakan tempat yang berkah. Tempat yang berkah. Ini di antara dua pendapat. Permasalahan berikutnya, kapan Nabi Nuh mengucapkan ini? Ya. Kapan Nabi Nuh alaihissalam mengucapkan doa ini? Ada dua pendapat juga, Yang pertama, ketika beliau naik kapal. Beliau mau naik kapal. Ada yang mengatakan yang kedua ketika beliau turun dari kapal. Makanya sebagaimana berpendapat bahwa ini merupakan doa bisa kita ucapkan kapan saja. Ya, sebagaimana mengatakan kalau Anda turun dari kapal baca doa ini. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah turunkan aku. Bagaimana ketika turun dari kapal dia berdoa. Ada yang mengatakan kalau naik kapal itu berdoa dengan ini. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Ya. Wa anta khairul munzilin. Allah alam bisawab, ini pendapat di kalangan para ahli tafsir. Allah berfirman setelah itu, inna fi dzalika laayati wa in kunna lamubtalin. Sungguh pada kisah Nuh ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah, dan sungguhnya kami kebiasaan kami adalah menguji. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Inna fi dzalika laayat. Wa in kunna lamubtalin. La ayat itu tanda-tanda kebesaran Allah.
Pada kisah Nabi Nuh ada tanda-tanda kebesaran Allah atau keesaan Allah. Ya. Banyak tanda-tandanya. Di antaranya bagaimana Allah mengabulkan, bagaimana umur Nuh yang panjang misalnya. Umur Nuh yang panjang. Banyak sekali ya. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa Nabi Nuh yang dikabulkan. Di antaranya bagaimana Allah bisa bikin, Allah membuat banjir yang menutup bumi, yang membinasakan. Bagaimana juga Allah bisa menyelamatkan kapal yang kecil, yang sederhana. Karena kapal tersebut sederhana, tetapi dia berjalan dengan Bismillahirrahmanirrahim majriha mursaha. Ombaknya, wahia tajri bihim fi maujin kal jibal. Padahal ombak ketika itu sebesar gunung, tapi kapal tersebut selamat. Semua ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Nuh. Lamu betalin, kata Allah, kami selalu menguji. Ya, maka ini hiburan bagi Nabi, ya, pelipur lara bagi Nabi dan bagi kita yang berusaha beriman bahwasanya ujian itu pasti ada. Bentuknya bermacam-macam. Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan ujian yang sangat panjang sampai 950 tahun dengan dakwah yang ditolak oleh kaumnya. Nabi Muhammad SAW diuji dengan berbagai macam ujian. Ya, makanya Allah mengatakan fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau Muhammad sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul, di antaranya Nabi ulul azmi, di antaranya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Setelah dalam surat Hud ketika Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh, setelah panjang Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah wahai Rasulullah, sebagaimana sabarnya Nabi Nuh. Dan juga peringatan bagi kita bahwa memang kita diciptakan untuk diuji. Wa in kunna lamubtalin, kami akan menguji. Allah tidak menciptakan kita kecuali untuk diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah ciptakan kehidupan kematian untuk mengujimu. Ya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang amalannya terbaik, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan kami menguji kalian dengan kebaikan, dengan kesulitan, dengan kemudahan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan dan dimintai pertanggungjawaban, ya. Wa walladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, ya. Kata Allah menciptakan ini semua buat apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian yang paling terbaik amalannya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sadar dengan kisah Nabi Nuh, sebagaimana orang terdahulu diuji, kita pun akan diuji. Bersabar dalam ujian tersebut, carilah kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan hati. Kalau kita lagi bersedih, baca kisah-kisah Nabi, seperti lihat Nabi Nuh alaihissalam, ujiannya seperti apa? So, istrinya kafir, anaknya kafir, kaumnya berengsek, 150 tahun diuji, ya. Seperti itu, ya. Ujian berat. Dituduh yang tidak. Dituduh cari kekuasaan, dituduh orang gila, ya. Diejek oleh kaumnya, ya. Berbagai macam ujian terkumpul pada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi dia bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana 'abdan syakura. Allah mengatakan kepada Nabi Nuh, sungguhnya hambaku Nabi Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur. Allah alam bisawab. Sampai sini saja ibu-ibu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.